Langsung aja kita panggil. Ini dia mamanya Vicky atau Tante Emma. Coba kita sambut. Halo Tante. Ibu Emma Fauzia, hai. Selamat sore. Sore. Mari bergabung bersama kita. Silakan duduk. Sini di sebelah sini. Siapa Tante di situ? Betul, maksudnya Di situ, Tante, boleh? Kristi. Sini dong deketan dong, biar kita ngobrolnya nggak perlu jejeritan Ibu. Nah, maksudnya Kristi tuh yang paham undang-undang tuh pasti mereka yang pernah berhubungan dengan, ya kan? Seperti kita ketahui, Ibu Emma ini adalah ibu dari Vicky Prasetyo yang beberapa hari lalu baru dinyatakan bebas, baru senang sebentar gitu rasanya ya, tapi udah langsung dijerat oleh perkara baru, gitu. Kalau boleh diceritakan sama pemirsa yang tengah menyaksikan ada-ada aja, sore hari ini Ibu Emma, apa yang terjadi hari itu? Pada hari Sabtu tanggal 8 November, putusan Vicky turun, bebas murni. Bebas murni berarti sudah bebas, dinyatakan telah Bebas. Menjalani hukuman gitu ya, dan boleh hidup sebagai manusia bebas gitu ya. Lalu yang nggak disangka-sangka, tidak ada surat pemberitahuan, tidak ada surat ya pemberitahuan pertama 1, 2, 3. Nyatanya Vicky langsung dijemput paksa. Dijemput paksa. Iya, yang seharusnya itu nggak terjadi untuk perkara seperti ini. Karena Vicky kan bukan perampok, bukan pencuri, bukan maling, bukan apa. Kasusnya jual beli, sisa kekurangan uang, sisa kekurangan hutang ya, yang belum diselesaikan. Nah, itu sebetulnya yang juga jadi pertanyaan pemirsa di rumah nih, Iya. Ibu Emma. Apa yang sebetulnya, tuntutan apa yang menjerat Vicky sehingga akhirnya Vicky harus dijemput paksa? Ternyata itu ya, seperti yang tadi Iya. Ibu Emma jawab, Iya. kekurangan pembayaran hutang. Hutang. Dengan kasus yang berbeda pastinya Tante ya. Iya. Hutang jual beli berarti Ibu? Jual beli. Oke, kalau boleh tahu ini kepo pertanyaan, jual beli apa sih? Jual beli sebidang tanah. Oke, berarti yang menggugat atau melaporkan adalah Pemilik. pemilik. Oke. Tapi itu pun kenapa dibilang utang? Karena memang tanah itu tanah bermasalah. Vicky beli tanah itu bermasalah sejak tahun sebelum Vicky lahir, tahun 82. Itu nggak pernah ada yang berani beli tanah itu selain Vicky. Karena tanah bersengketa. Karena tanah bersengketa, siapapun nggak ada yang berani. Siapa yang berani tanah bermasalah? Jadi cuma Vicky, udah deh Om, aku yang beli, masalah di bawah, sengketa sama si A si B, biar aku yang menyelesaikan. Jadi kan mereka juga bersedia dibayar, berapa kali dibayar dengan tidak ada batas waktunya, yang ketentuan sudah bikin pernyataan hitam di atas putih, kamu bayar setahun atau 2 tahun. Nah, itu tidak ada batas waktunya. Oke, lalu apa yang terjadi sampai akhirnya kok tiba-tiba sekarang? Nah, hukum Indonesia jeleknya seperti itu. Oh gitu? Iya. Nggak jelas gitu ya? Nggak jelas. Vicky itu pun dieksekusi seperti itu cuma dimintai keterangan. Nyatanya sampai sekarang belum pulang. Oh, awalnya dijemput paksa untuk dimintai keterangan. Namun sampai hari ini Vicky belum pulang. Belum. Berarti Vicky ada kemungkinan bisa ketemu Bang Toyib ya. Bang Toyib juga nggak belum pulang. Kalau yang itu jangan kemana-mana, kita lanjut lagi tapi ada aja. Balik lagi di ada-ada aja. Seru. Nah, pemirsa, tadi kita udah ngomongin seputar hukum masalah dari Vicky Prasetyo dengan ibundanya yaitu Tante Emma. Tapi kayaknya nggak seru ya kalau ngomongin hukum tapi nggak ada ahlinya. Nah, gimana kalau waktu kita invite nih pengacara dari Vicky Prasetyo yaitu Sunan Kalijaga. Kita sambut dengan tepuk tangan kehadiran Bapak Sunan Kalijaga. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Baik. Silakan Iya, Pak. silakan bergabung, duduk. Aduh, seger-seger banget Seger nih ya. Pak Sunan sama Ibu Emma kayaknya janjian untuk meneriakan. Warnanya seneng deh ngeliatnya. Pak Sunan akan langsung kita sambut dengan pertanyaan nih. Jadi kalau tadi terakhir kita ngobrol sama Ibu Emma menceritakan kekesalannya
kok dengan kasus kurang bayar aja sampai jemput paksa kayak gitu. Jadi kedepannya apa nih yang akan terjadi dari kasusnya Mas Vicky, Mas Sunan? Ya, yang pasti kami selaku tim kuasa hukum ya melihat adanya upaya-upaya yang kalau kami anggap tidak pantas, tidak manusiawi dan tidak perlu sebenarnya. Ya, seseorang Vicky itu kan jelas-jelas bukan teroris, bukan penjahat yang mengkhawatirkan. Begitu melangkah langsung dijemput paksa tanpa ada diberikan kesempatan secara manusiawi untuk bertemu dengan ibunya, ya. Betul. Dengan teman-teman media gitu. Jadi pasti kami selaku tim kuasa hukum akan melakukan upaya-upaya hukum yang bisa kami lakukan. Oke, nah upaya hukum yang akan dilakukan adalah? Upaya hukum yang kami akan lakukan adalah mungkin kami sedang gali apakah ada pelanggaran-pelanggaran atau ada prosedur yang tidak ditempuh atau tidak dilalui oleh pihak penyidik. Karena seyogianya pasal yang dikenakan atau disangkakan oleh Vicky pada saat sekarang ini adalah pasal yang seharusnya dipanggil pakai surat resmi pemanggilan gitu loh. Bukan langsung jemput paksa tangkap. Sekalipun sudah tersangka harusnya dipanggil dengan patut sesuai dengan KUHP. Karena dia pun sudah bebas kemarin ya. Betul. Ini udah berapa hari sih Pak Sunan Vicky ditahan berarti? Vicky kemarin hari Jumat ya, tanggal 8 November 2014. Oh, udah hampir seminggu Sudah dong. hampir seminggu. Besok berarti seminggu. Besok seminggu ya. Kalau kayak gitu tuh kita tuh nggak bisa ya, kita kan orang yang nggak ngerti hukum ya, kita tuh nggak bisa sesederhana datang ke sana, lu bukannya cuma bolehnya manggil, kok ini ditahan udah hampir seminggu, balikin apa? Nggak bisa begitu ya Pak? Kalau udah berupaya seperti itu ya Pak ya, sudah ada upaya seperti itu. Tapi mereka lebih banyak. Oke. Oh, iya. Jadi Ya, Pak, saya ya. lihat ini ada oknum-oknum di proses penyidikan yang memainkan kewenangan dan arogansi. Oke. Nah, itu yang sedang kami akan upayakan perlawanan gitu. Oke. Iya. Memainkan kewenangan dan arogansi. Kira-kira menurut Pak Sunan kenapa yang melatar belakangnya hal tersebut apa ya? Nah, ini juga mungkin juga masyarakat harus diinformasikan ya bahwa Vicky Prasetyo klien saya itu tidak pernah ya yang seperti disangka orang atau di media melakukan tindak pidana penipuan. Vicky tidak pernah dilaporkan penipuan, tidak pernah didakwa divonis oleh kasus penipuan, tapi kan isunya penipuan. Nah, mungkin apapun alasannya, faktor daripada pihak Polres khawatir, takut melarikan diri, yang dimana kan gimana mau melarikan diri, dia di dalam penjara. Iya. Ya, sudah keluar pun juga didampingi tim kuasa hukum, nggak mungkin dia melarikan diri. Jadi kami tetap berpendapat bahwa ada arogansi atau kewenangan yang digunakan oleh pihak penyidik. Ibu Emma sendiri mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Sunan itu aku rasa mewakili opini publik gitu ya. Kita tuh sudah kadung mendengar nama Vicky Prasetyo itu sama dengan penipuan gitu. Ibu Emma sendiri rasanya sebagai orang tua pasti nggak enak ya? Iya, sebagai orang tua rasanya kok anak saya dikasih stempel itu sih. Faktanya, Iya. fakta hukumnya tidak pernah. Kenapa anak ibu dikasih stempel itu gitu? Menurut ibu apa yang bisa kita lakukan sehingga stempel itu tidak lagi melekat di Vicky? Kita juga lagi berupaya, iya Vicky-nya juga lagi berupaya, aku lagi berbuat baik juga sama dalam arti kata menjalankan sholat 5 waktu di dalam seperti apa dan lain-lain gitu. Tapi kok ini selalu datang terhadap diri Vicky sendiri, dia bilang seperti itu. Aku sudah berbuat baik kok di dalam, aku juga jadi apa ya, aku nggak paham mewakili narapidana di situ seperti itu. Selalu berbuat baiklah dalam arti kata seperti itu. Tapi ketika jauh sebelum peristiwa ini baru pertama kali terjadi dan bergulir gitu, Ibu Emma pernah bertanya secara pribadi nggak ke Vicky, sebetulnya apa yang Mama dengar di luar sana dan apa yang dituduhkan di ranah hukum kepada kamu, apakah benar kamu lakukan atau tidak? Yang sebagian saya tahu, yang enggak. Kalau kasus ini memang saya tahunya juga belum lama. Belum lama seorang si pelapor itu datang kepada saya, dia minta kekurangan itu, saya bilang ya nanti setelah Vicky keluar mungkin akan diselesaikan sama Vicky. Nggak tahu dia punya upaya lain. Kalau dari pendapat Mas Sunan,
normalnya gitu ya, peristiwa seperti apa yang terjadi pada Mas Vicky sekarang itu biasanya selesai dalam berapa lama sih, Mas? Oh, justru biasanya selesainya itu ya kekeluargaan ya, karena di sini saya tidak melihat ada pidana. Pidana itu ketika tanahnya diambil tanpa dibayar. Ini bahasa gampang masyarakat lah ya. Itu tidak dibayar. Ini kan sudah ada pembayaran lebih dari 50%. Iya. Oke. Gitu. Artinya juga si pelapor ini nggak mungkin nyerahin tanahnya kalau belum dibayar. Oke. Siapa yang mau orang nyerahin tanah kalau belum dibayar? Iya. Oke. Jadi saya menurut kacamata hukum ya ini murni perdata gitu. Tidak ada pidananya. Harusnya sih secara kekeluargaan ya, Ya, bisa diselesaikan. Berarti sebetulnya apakah ada tindakan dari pihak Vicky yang bisa dilakukan untuk menuju atau untuk menunjukkan bahwa ingin menyelesaikan secara Oh, kekeluargaan? dari awal sudah Udah. sudah ada dari awal. Ya, entah bagaimana tapi ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan Vicky di pressure gitu loh, sehingga bisa segera menyelesaikan. Nah, sekarang logikanya gini, kalau klien saya selama di dalam 1 tahun lebih itu punya banyak duit, artinya dia bisnis apa di dalam penjara? Bisnis Orang namanya masuk penjara kan ya habis segala-galanya. Ada yang ada pun juga Habis. untuk apa pembiayaan dia selama di dalam, makannya apa kan. Padahal harusnya kalau dia bisa bekerja dengan baik, dia bisa cepat ngelunasin ya. Betul. Nah, itulah kemarin yang disayangkan sama klien kita Vicky. Mas, saya dikasih waktu seminggu aja nih selesai katanya. Iya, benar. seminggu ya. Seminggu aja dia Kasih bilang selesai. kesempatan dulu Kasih cari kesempatan. uang. Jadi yang dibutuhkan itu waktu. Coba kita tanya sama tamu kita berikut ini, apakah dia mampu memberikan waktu? Cela, Miss Sosialita, apakah kamu punya waktu? Tuh, kata Pak Sunan yang dibutuhkan Vicky itu waktu. Apakah kamu datang ke sini membawa waktu untuk Vicky? Membawa waktu yang bisa menghancurkan semuanya. Pokoknya kalau ini kan Saskia Biri-Biri akan membawa seperti yang bikin para kontroversi hati ya kan, seperti biasanya. Bisa saya ngapain? Guys, mulutmu harimaumu. Ibu Emma untuk melihat 3 gambar yang kita siapkan. Pada masing-masing gambar kita minta Ibu untuk menyebutkan 3 kata yang terlintas saat melihat gambar ini. Boleh Ibu ya? Boleh, boleh. Oke, Pak Sunan memberikan dukungan moral untuk Ibu Emma dalam permainan ini. Oke? Foto yang pertama. Kadem hati-hati loh diseruduk sama rambutnya dia. Foto yang pertama Ibu Emma, ini adalah gambarnya Saskia Gotik. 3 kata yang terlintas saat melihat gambar Saskia. Yang pertama, Katanya polos. polos. Katanya Katanya. polos. Ternyata berarti Dia yang tahu lah. oke. Kalau ada katanya biasanya berarti enggak polos. Kalau katanya polos tuh ternyata berarti kotak-kotak gitu ya. Terus Katanya ditipu. katanya Katanya ditipu. Padahal biasanya kalau lawannya ditipu tuh nipu dong. Iya. Kan lawannya. lawannya tuh tahu kita Oke. gitu ya. Yang ketiga, Yang ketiga, katanya disakiti. katanya disakiti. Lawannya menyakiti. Oh, kayak tawon dong ya. Selanjutnya Iva Lola. Iva Lola. 3 kata saat melihat wajah Iva Lola. Cantik. Cantik. Oke. Kalau ini cantik, kalau ini katanya cantik. Ganteng. Terus Boro-boro ganteng. Ya seenggaknya masih katanya. Selanjutnya bawel. Emang banyak omong gitu ya. Yang ketiga, Pernah bohong juga. pernah bohong juga. Padahal pengen tahu deh bohongnya apa sih Ibu Emma? Iya, pernah dia kasih statement yang bohong, Mas. Oh, pernah kasih statement yang bohong. Iya, iya. Gambar yang ketiga, Cynthia Alona. Sahabat
tuh? Tiga catatan. Sahabat Vicky. Sahabat Vicky. Iya. Ibu Emma bilang begitu, apakah karena Cynthia ini satu-satunya artis yang berani memberikan dukungan kepada Vicky secara terbuka? Enggak juga. Oke. Memang sahabatnya Vicky. Lalu? Kedua? Yang kedua baik. Baik. Yang ketiga? Calon mantu. Oh iya. Wow. Keceplosan. Infotainment aja belum tahu loh, ada-ada aja tahu duluan. Bahagia deh kalau emang iya ya. Berarti next time Ibu Emma hadir ke sini bawa berita bahagia sama Vicky sama Cynthia ya. Ya, amin ya. Nah, kita juga pengen tahu kalau untuk Pak Sunan nih, agar obrolan kita sore hari ini juga memberikan titik temu dan juga kejelasan gitu di mata pemirsa. Jadi apa langkah real yang paling dekat yang akan dilakukan untuk membuat Vicky terbebas dari apa yang menjeratnya saat ini? Iya, yang pasti tim kuasa hukum juga tidak menutup atau menjalankan upaya kekeluargaan ya terhadap si pelapor, karena memang apapun itu ini sudah terjadi ya. Sudah terjadi, Vicky sudah ada di dalam tahanan lagi, jadi artinya memang walaupun kita mempunyai upaya-upaya lain, tapi nomor satu adalah kita mengupayakan bagaimana bisa selesai secara kekeluargaan ya, lalu Vicky bisa segera pulang ke ibunda dan keluarganya. Oke. Ibu Emma sendiri, setelah ini semua selesai, hal pertama yang akan Ibu lakukan? Terutama sesuai harapan kita, berkumpul dulu lah sama keluarga. Itu aja satu, Vicky berkumpul sama anaknya, sama kita semua. Harapan saya cuma itu satu, berkumpul lagi. Cuman pengen berkumpul bersama-sama ya. Terima kasih banyak Ibu Emma sudah mau berbagi bersama kita di Global TV. Pak Sunan juga terima kasih. Kita doakan semoga cepat selesai untuk kebaikan kedua belah pihak. Amin. Buat pemirsa yang ada di rumah, Anda tidak boleh bergerak. Kita akan kembali tetap di Ada-Ada Aja. Semua bilang